Selamat datang di Jas Merah Season 5. Oke. Rame sekali. Wow. Aku hari ini pesertanya ada 7. Ada 7 peserta yang kita bagi. Harusnya 14 peserta, Andre. Iya, kita ada 14 peserta dan kita bagi menjadi 2 grup. 2 kabinet. Dan kabinet malam ini pertama ada kabinet A. Ada kabinet A 7 orang. Benar. Benar. Ada Pampam, ada Hadi, ada Farida, ada Dolos. Mana itu? Udah tadi Bang Hadi, Bang. Hafiz, Dimas, udah gak sama? Oke, kita ada 7 peserta teman-teman. Ada 7 peserta yang mengawali Jas Merah di kabinet A ini, Botu. Benar. Jadi sebelum mereka tampil, bahwasan Jas Merah Season 5 ini kita disponsori oleh banyak sekali. Banyak sekali sponsor pada malam hari ini. Gila, Dem. Dan sponsor-sponsor ini akan kontraknya sampai final, Andre. Sampai final. Sampai season 11. Wah. Sampai season 11. Dealnya gak kayak gitu, Andre. Jadi Sumpah capek ngedilkan itu, Andre. sampai final doang. Sampai final doang. Ya udah deh, gak apa-apa. Kita ada sponsor JPX. kita pertama ada helm JPX. Oke. JPR helm. Ini adalah helm warna putih. Enggak dong. Jangan sembarangan ya Allah. Aku udah kontrak kan. Dan ada warna hitam. Benar. Dan JPX ini banyak variannya. Banyak variannya. Kalian boleh lihat sendiri. Aman deh, SNI udah pasti SNI. Udah pasti SNI dong. Selain JPX kita juga ada travel arah Baitullah. Itu adalah. Jadi itu adalah travel umroh, teman-teman. Enggak umroh. Bukan umroh sponsornya, bukan. Bukan umroh sponsor, teman. Iya betul, jadi kabarnya semua member stand up Jaksel bakal diumrohin. Ya Allah, aku umroh, aku mana mama aku udah mati. Kemarin aku ngedeal gak kayak gitu, Andre. Kemarin gak gitu. Ini apa nih rekam-rekam nih anjing? Enggak, cuma kan kebutuhan konten. Oh, iya. Yang sini, yang terdekat di sini. Boleh? Boleh, aman-aman. Boleh. Ada umroh, ada JPX, dan sponsor kita terakhir ada Deal Dulu. Umroh tadi udah. Ya. Bismillah. Yang juara 1 akan kita berangkatkan umroh. Tapi cuman kita kasih ongkos pergi, pulang cari sendiri, mati. Atau pilih pulangnya doang. Ayo pilih, mau pulangnya doang atau perginya doang. Juara 1-nya, betul. Iya, tapi sebelum kita kenali juri, kita cek dulu pendukung-pendukung dari peserta yang banyak ini ya. Kita cek lagi. Boleh? Oke, kita cek lagi. Ya biar pada semangat. Dari bawah. Dari urutan bawah ke atas. Oh iya, mana pendukungnya Dimas? 401. Pendukungnya Dolos. Mana pendukungnya Hadi? Turun. Dua. Pendukung Abizar. Makin turun 1. Mana pendukungnya Pampam? Ada 7 juta orang yang mendukung Pampam di dunia ini. Pampam. Selanjutnya mana pendukungnya Farida? 10,2. 10,2. Mana pendukungnya Hafiz? Wah, udah gak ada serunya. Oke. Udah gak ada serunya. Oke, itu tadi 7 peserta yang akan tampil pada malam hari ini dengan tema UMI. Benar, dengan tema UMI dan kita kasih waktu 3 menit. 3 menit, teman-teman. Iya, 3 menit. Terus untuk para peserta kita kasih keringanan waktu. Boleh under 10 detik dan over 10 detik. Benar, berarti batas toleransi kita adalah 10 detik doang. Iya benar, setelah dari itu kita bunuh di panggung. Enggak. Sama botu pembunuh. Kalau lebih dari itu kita ada pengurangan nilai, teman-teman. Ada pengurangan nilainya. Dan dibunuh. Enggak, jangan dipaksa dibunuh. Jangan paksa aku kerja, ngapa sih? Enggak ya. Jangan paksa aku kerja. Jadi kita Jas Merah ini ada tagline, teman-teman. Ada tagline. Kalau kita bilang Jakarta Selatan mencari juara, kalian jawabnya ha. Oke ya. Oke, teman-teman, sikat. Jas Merah mencari juara, ha, baru tepuk tangan. Benar. Ya. Sikat. Jas Merah Season 5 mencari juara. Sabar. Goblok. Jadi tagline adalah kalau kita bilang Jakarta Selatan mencari juara, kalian jawabnya ha. Iya. Aku lagi ya. Coba ulangin. Bego. Aku lagi ya. Coba. Jas Merah Season 5. Bukan dong. Tidak segampang itu, tidak tertipu. Jakarta Selatan menjadi juara. Nice. Kasih. Oh, kecepatan. Mereka biar siap dulu. Oh, oke. Jakarta Selatan. Terlalu lama. Jakarta Selatan mencari juara.
Tepuk tangan. Wakil. Damn. Oke. Malam ini kita ada seperti kalau stand up nggak ada juri. Nggak abdol, mungkin. nggak abdol, Dan benar. namanya perlombaan stand up kita ada 3 juri Ada 3 juri yang berpengalaman di bidangnya. kuliner. Hewani? Jangan ditawa. Nggak usah ya. Di bidang stand up tentunya. Terlalu berlebihan itu. Juri kita yang pertama, juara 1 Suci 8, Popon Kerok. Yang kedua ada dari Suca 1 Indosiar. Malu sendiri. Kenapa malu? itu pride. Iya, dan juga abang-abangan kita. Benar. Beri tepuk tangan meriah untuk Putra Batinama. Dan juri tamu kita pada malam hari ini. Dan Sultan kita pada malam hari ini menyumbang 500.000. Tepuk tangan untuk Syakir Daulay. Damn. Yang akan memberikan MC Umrah. Anjing ada yang dukung, babi Glenn. Sabar. Udah deh. Tapi kabarnya nilai tertinggi pada malam hari ini akan dikasih uang tunai sama Bang Syakir Daulay. Kok udah gopek keluar lagi, mati dia di sini. Enggak ya? Run. Enggak. Lari. Bang Syakir, anjing kayak gini gopek. Cuman duduk nonton lebih dekat. Itu doang. Gopek dikasih beban ngasih nilai lagi. Sama nulis. Ada orang menggaji dia yang kerja lagi. Ya. 0,5 juta terbuang sia-sia. Iya, pokoknya malam ini bakal peserta kita doakan semoga lucu. Benar. Lucu dan oke, kita langsung masuk ke peserta pertama. Sabar, jangan langsung ke peserta pertama. Peserta kedua. Bukan dilompatin. Ini apa sih? Bukan dilompatin. Udah. Bukan dilompatin pesertanya. Udah apa-apa deh terserah kamu. Jangan dinilai. Makin panik kita kalau dinilai. Kita ada timer dong, ada timer. Teman. Oh iya benar-benar. Kita belum Kriteria tanya-tanya. itu makanya. Kita MC tolol nggak profesional. Gak ada di briefing, sabar dulu. Tapi sebelum kita kriteria Andre, buat peserta nanti timer ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Ini nampak lah mata Ada di sebelah sini. Kita tampil sampai 3 menit doang ya. Iya. Nanti kalau waktu udah 2 menit 30 detik bakal ada bunyi seperti. Kalau sudah 3 menit. Udah. Udah. Ya udah. Udah anjing. 3 menit Ada doang. bisa ngelihat orang itu kalau gitu doang. Udah, ya 3 menit. Ya. Benar, Tapi 3. kita tanya juri dulu dari ketiga juri ini apa yang bakal dinilai. Benar, sama. apa? Dari Bang Popon Kerok. Bang, ini lidah Bang. Dangdut Akademi. Oh iya. Yang pasti ton suara yang akan Ton suara. Nyanyi, kayaknya betulan nyanyi. Berarti falset gitu-gitu ya, falsetto, suara perut gitu-gitu. Pengambilan nada-nada tinggi. Berarti yang lempar pansel harus nada ada. Bukan di atas itu nyanyinya. Wah udah ngerepotin itu. Kebetulan Bang Popon ini dulu pelatih Joy Tobing. Enggak deh. Bang Popon Apa sih yang dinilai ya pasti stand up materinya pertama, kesesuaian tema. Sesuai dengan tema. Jumlah tawanya banyak apa enggak, lucu apa enggak itu aja. Berarti kalau misalnya ada peserta yang lucu banget tapi tema enggak sesuai. Dia bahas kuliner, keluar. Dibandingkan yang tema banget tapi enggak ada ketawanya, dia yang Bang jadi mau gimana nih? Maunya apa? Maunya gimana nih? ya masa iya lagi begitu banget ya tengah-tengah aja lah. Masa ada yang lucu banget enggak tema sama sekali. Ya tahu-tahu Ya tiba-tiba ngapain dia gitu. kuliner. Materi terkuatnya kuliner. Udah dikasih tema, tambeng Timnas. banget nih. Ya, mungkin dia ada materi UMI, cuman dia lagi resah sama Sintayong keluar. jadi Benar, bahas olahraga. Ya, jangan di sini dibahas. Nggak tahu. Oh berarti gak boleh bahas gitu di luar ya? Oke. Pokoknya sesuai tema lah. Sesuai tema dari Bang Popon. Oke, dari Bang Putra. Oke. Kita akan menilai secara ini percaya dirinya gue. Oh percaya dirinya. Percaya dirinya. Percaya Apalagi dia menyangkut ini produk kayak helm JPR. Benar. Benar. JPX. JPR itu variannya Bang. Oh kalau ini JP Milenik. Ya, Itu Allah. Mahendra. JPX. JPX friend, SNI friend. Oh Bang Putra. Ada lagi Bang? Ya udah itu aja. Yang penting ya pede aja sih friend. Yang penting kalau pede ini. ya, Pede ya. percaya dirinya ya. Oke. Benar. Untuk Bang Syakir Daulay apa yang dinilai? Karena dari penonton jadi gue mewakili penonton mungkin nanti penilaiannya. Oh, berarti lucu aja dulu ya berarti. Di sini kan ada materi, delivery, ada LPM apa? Titik tawa. Titik tawa. Ada total, ada durasi. Itu nggak usah Mas. Kalau Nggak kita usah. durasi. Jangan dibocorin, jangan dibocorin Kayak Mas penilaiannya. Maulaya, ya, saya kira Daulay ya, nggak tahu itu. Gitu. Tapi kalau dibilang Tapi punya duit. Eh. Punya duit.
Buat apa sekolah gak punya duit? Tapi malam ini gue Punya duit ilmu agama tinggi, gila. Gue korbankan show-nya Indra Primawan buat nonton stand up Indo Jaksel. Damn, pilihan yang salah, sangat bodoh. Sangat bodoh. Abang, sangat bodoh, udah sangat beli bodoh. tiket Indra Primawan? Belum. Ya memang jangan bukan dikorbankan, karena yang dikorbankan. Gak apa-apa, yang penting punya duit. Ya aku nanti mewakili gimana reaksi penonton. Tapi sedikit-sedikit aku penikmat stand up. Semoga inilah bisa komen-komen sedikit lah. Benar. Oke, Itu dari penilaian dari 3 juri kita. Jakarta Selatan mencari juara. Tepuk tangan. Langsung aja kita masuk ke peserta pertama. Peserta pertama, Peserta pertama dia adalah seorang introvert. pendiam, pemalu, dan pecinta Bulu hidung. benar. Dan langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Hafiz. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama gue Hafiz. Secara terminologi Arab, Hafiz itu artinya adalah seorang penghafal. Arti dari nama gue itu cukup membebankan dan memberi ekspektasi orang tentang diri gue. Padahal gue bukan penghafal. Padahal gue bukan. Lupa gue kan tuh. Lupa. Gue tuh pelupa, gitu. Nggak sesuai sama arti nama gue. Nah itu. Ya. Gitu. Gue pernah disuruh sama ibu gue ke tukang buah, disuruh beli jambu air, suruh beli mangga golek. Tapi pas pulang-pulang gue malah bawa tukang buahnya. Gue diomelin sama ibu gue kan tuh. Orang suruh beli jambu air, malah jambi aur. Ibu gue yang niatnya mau ngerujak, malah gue yang dirujak. Terus juga gue itu orangnya introvert banget ya. Introvert dan pemalu, kombinasi mematikan itu. Nah, sebagai orang introvert dan pemalu, hal-hal kecil bagi orang biasa itu adalah petualangan besar buat diri gue. Contohnya kalau misalkan ke tukang cukur rambut. Kalau orang biasa tinggal datang, "Bang, cukur." Kalau gue nggak bisa, gue udah harus siapin kata-kata dari hari-hari sebelumnya. Gitu. Gitu. Gue udah harus hafalin nama-nama gaya rambut. Ada gaya David Beckham, Andrea Pirlo, Beckham di tackle Pirlo. Gue keesokan harinya kan gue datang ke tukang cukur rambut. Sambil jalan gue hafalin gaya rambutnya. Gaya Beckham, gaya Beckham, gaya Beckham. Pas sampai tukang cukur rambutnya, wah rame nih. Nah gimana dong? Terus pas udah giliran gue, ditanya gue sama tukang cukur rambut ya, "Ya mau cukur gimana?" Rapin aja deh mas. Malu bro, malu, sumpah. Terus juga gue sebagai orang introvert sebenarnya gue kurang nyaman kalau di keramaian. Gue nggak suka jadi pusat perhatian. Jangan perhatiin gue. Nah, tapi gue pernah waktu kecil ulang tahun gue dirayain. Ulang tahun yang ke-8 megapiksel apa kalau nggak salah. Ulang tahun gue dirayain kan. Orang-orang pada sibuk memeriahkan, makan kue, nyanyi-nyanyi. Tapi gue di situ cuma bisa ngeliatin. Ngeliatinnya gini nih. Gitu gue ngeliatinnya. Terus gue diomelin sama ibu gue. Hafiz, ngapain kamu berdiri situ? Kan kamu yang ulang tahun. Oh, kirain ada kecelakaan. Terus gue duduk lagi, gue sebagai introvert gue berharap keramaian ini segera berakhir. Pas acara ulang tahunnya udah selesai, kan biasanya lanjut buka kado ya. Gue ngeliat ada satu kado yang mencurigakan banget, bentuknya aneh. Gue coba ambil, lu penasaran dong. Gue ambil, gue buka, ternyata isinya ada suara. "Maaf mas, kita udah tutup, datang lagi aja besok pagi." Gue tutup lagi. Udah sekian dah, terima kasih.
Peserta selanjutnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu Kaula Muda Jakarta. Perkenalkan, nama aku Fanja Farida Manja dengan tema Who Am I. Teman-teman yang belum kenal Farida, kalau kalian pengen tahu siapa aku adalah Google, golongan orang single. Aku cantik di mata orang yang tepat, yaitu mataku sendiri. Tapi kalau pas lagi belekan, dan aku bisa cantik di mata semua orang kalau aku pakai helm JPR ini. Gak percaya? Kalian gak percaya sama aku? Aku cantik kalau pakai helm ini, tapi kalau kacanya ditutup. Dan sebagai cewek aku multi talent. Aku bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel. Cuma satu yang aku belum bisa sampai sekarang. Menikah. Nikah aja ribet banget. Seumur hidup belum pernah menikah. Aku wanita karir dan masa mudaku aku pakai buat kerja, ngumpulin uang buat nikah dan sampai kebeli rumah. Tapi sekarang aku baru sadar. Kalau itu tugas cowok. Tahu gitu, aku party. Dan Prilly Latukonsia pernah bilang, cewek independen itu jumlahnya banyak, cowok mapan jumlahnya dikit. Aku independen dan cowok independen gak suka sama cewek kayak gini. Cewek kayak aku tuh cuma jadi sasaran mokondo, modal komedi doang kayak Pam-Pam. Guys, dari 7 finalis cuma Pam-Pam yang gak punya duit. Coba kalian tadi support aku. 1 orang cepek, kalian rugi semuanya. Dari Pam-Pam tuh kalian cuma dapat hikmahnya aja. Dan aku adalah seorang komika. Setelah audisi kemarin, salah satu senior kami komika yang namanya Bang Andre, di sana orangnya. Dia telepon memberikan informasi tentang kompetisi. Dan dia juga nanya sama aku, gimana komitmennya Kak? Kita baru kenal Bang Andre. Ngapain lu ngajak gue komitmen? Komitmen apa? Ya kan? Dan di depan semua orang aku cuma mau bilang sesuatu buat Bang Andre. Maaf Bang Andre, kamu bukan tipeku. Malu sama penonton yang hadir di sini dari beberapa generasi, ada gen milenial, gen Z, ada gen alpha, dan kamu genderuwo. Oke, terima kasih, saya Farida. Oke. Untuk kedua peserta boleh maju ke depan teman-teman. Langsung ke depan. Langsung ke sini di tengah. Mau kita masuk ke tahap penjurian. Untuk Hafiz peserta pertama. Hafiz sini. Hafiz, Saranku kau bunuh diri aja lah, sumpah. Kayak gak ada semangat hidupnya buat tuh. di sini Hafiz. Ya. Jangan bingung di sini. Nah, ya. Jangan bingung. Udah makan? Udah. Oke. Coba salaman sama Farida. Bahasa tangannya nggak tahu, bukan urusanku bahasa tangannya. Oke, waktu kita langsung dengerin komentar dari juri. Yang pertama, Bang Popon Kerok. Oh iya. Oke, tepuk tangan buat Hafiz dan Farida. Oh, lucu-lucu banget nih. Kita baru pertama kali ketemu ya, pertama Hafiz ya. Hafiz, kenapa kayak deliverynya lemes gitu, terus di bibirnya agak gemeter gitu, kenapa tuh? Belum terbiasa sih emang sih. Oh, Baru ada grogi-groginya gitu? Iya. Tapi ingat kan materinya? Ingat. Kata lo lupa tadi. Iya. Wah, nipu gua lo. Iya maksudnya terlihatnya jadinya kayak apa ya namanya, kayak orang nginget-nginget gitu ya, pelan-pelan banget, lemes deliverynya. Jadinya buat kompetisi sih sebenarnya agak bahaya tuh Fis, karena kan
ada hitungan rapat-rapatan lucu tuh sampai titik tawa LPM tuh. LPM kan laugh per minute gitu. Jadi desa semenitnya ada berapa ketawa gitu ya. Kalau lu delivery sepelan itu takutnya nanti nggak banyak gitu tawanya dalam semenitnya misalnya gitu. Ini kan dikasih waktu juga cuma dikit kan 3 menit doang gitu. Itu aja sih Pis. Tapi sebenarnya bagus sih materi lu, keren, lucu. Kalau belum ibu ya. Mbak Farida ya, Mbak Farida. Masih single ya? Iya, kan saya Google. Oh iya, golongan single ya. Pede banget sih Mbak Farida ya, penampilannya benar-benar independent woman gitu ya. Kok bisa ya nggak dapat cowok sampai sampai sekarang ini apa kesalahan yang dilakukan Mbak Farida di hidup ini? Terlalu pemilih mungkin Mbak Farida. Tahu juga. Andre mau? Kan tadi aku udah bilang, dia bukan tipe, bukan Dre. Pam Mbak Farida maunya. Lucu banget Mbak Farida. Secara komedi itu sebenarnya cuma ngata-ngatain orang ya, cengin-cengin orang, tapi karena penyampaiannya pede gitu jadi lucu-lucu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Juri selanjutnya. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Itu pengurangan nilai Bang ya? Pengurangan nilai kan? Pengurangan nilai. Terburu-buru. Oh maaf. Ngurangin bukan gua nih, bisa Mang Syakir yang ngurangin. Ya juri selanjutnya, silakan Bang Syakir, Daulay. Silakan Bang Syakir. Coba ada yang bisa tolong cek nggak? Itu show-nya Indra Primawan masih jalan nggak? Kayak bener kan? Bener kan selalu ya? Di sini dapat ada Farida, habis. Gak bercanda. Kalau gue untuk 2 ini awal masih menikmati. Buat Hafiz pokoknya semangat terus. Dan semoga bisa jadi lebih baik. Mantap. Untuk Farida. Gue udah kayak jeribet. Udah kayak jeribet. Aman aja. Aman aja? Aman aja. Aduh. Iya, gopek bebas lah. Tapi Hafiz keren nih, harusnya lebih banyak lagi orang-orang yang kayak Hafiz berani di depan. Lu udah selangkah lebih maju dari kita semua lah, tepuk tangan. Wih, tepuk tangan buat Hafiz. Kalau buat Kak Farida ya, umurnya berapa Kak? Rahasia. Umurnya berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Rahasia. Mending kasih tahu daripada divonis sembarangan. Mending kasih tahu. Nanti saya kasih KTP saya aja. Maksudnya? Karena di KTP saya ada alamatnya, kali aja mau mampir. Oh ini tipe kamu? Enggak. Ya, aku tipenya Mbak Farida bukan? Hah? Bukan ya? Terlalu muda ya? Ketawa. Malu ay. Salting jangan digodain Mas. Oh jangan. Wah kacau nih orang nih. Responnya ketawa doang. Salting. Kayak dari dulu dia kayak gak dapat gitu kali ya. Step tembak tawa. Ya. Tapi Mbak Farida malam hari ini luar biasa. Lumayan pecah ya kan. Ini berapa kali show sih? Ini show pertama. Jadi berapa kali show? Apanya? Sampai final. Ada 7 show sampai final kalau dia bertahan ke final. Oh ada 7 show. Oke, buat Mbak Farida aku suka materinya. Materinya maksudnya. Karena aku juga, kalau aku bahkan Google, aku Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Terima kasih Bang Syakir Daulay, silakan kembali ke tempatnya. Mau semua? Oke. Silakan Bang Putra, pati nama. Mas Hafiz nih jadinya main cepet aja gitu. Namanya kompetisi gitu tuh, mau di mana gitu. Kecuali main hujan ya kan. Nah. Tapi oke lah, masih bisa ngomong gitu ya kan. Masih bisa ngomong. Udah. Bisa. Oh karena introvert kan tampil depan umum, nggak gagap gitu-gitu. Kalau Mbak Farida emang karena pekerjaannya bagus, sering ngomong depan orang jadi oke. Cuma yang tadi ada nih catatan nih. Pas tadi ketawa gede, dia bahas ini nih, helm. Dia masih ngomong, mestinya tunggu penonton diem dulu, ya kan Kak, set baru ngoceh. Gitu. Gak menikmati panggungnya Bang ya, benar. Nikmatin panggungnya, ya kan.
Kan? Nah, udah Bang Put aman. Aman ya? Aman Bang Put. Aman ya? Jangan kemana-mana Bang Put. Yoi. Kalau Mbak ini tadi apa? Google ya? Google. Google. Golongan orang single. Apa? Golongan Golongan single. golongan orang single. Golongan orang single. Mbak di ini Google saya job desk. Jobless apa tuh? Jomblo seks bebas. Ya kan? Gak apa-apa. Ya. Aku capek deh. Ya orang beda-beda. Friend, Benar, ya kan kan? pilihan hidup kan beda-beda kan. Oh, iya. Benar. Ya udah. Terima kasih deh. Udah Bang Putra. Terima kasih buat juri kita. Silakan kembali ke tempat duduk kan buat peserta. Terima kasih. Terima kasih. Serius. Oke. Benar. Tapi kita masih ada sekitar 5 komik lagi. 5 peserta. Buat teman-teman jangan kemana-mana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jas Merah 5. Di Jas Merah 5. Mantap. Oke. Jakarta Selatan mencari juara. Oke. Gila. Oke. Kita langsung aja masuk ke Kloter kedua. kloter kedua. Ini ada 3 tiga peserta. peserta. Ada 3 peserta Ada pada 3 kloter peserta kedua. yang bakal menampilkan stand up-nya dengan tema UMI. Benar. Oke, kita langsung masuk ke peserta ketiga. Peserta ketiga. Langsung saja kita panggil, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pom Pom Pom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, gue Pam dan Wibu. Wibu adalah orang yang suka segala hal tentang Jepang. Kenapa gue suka? Karena gue suka cerita urban legend tentang Jepang. Salah satunya hantu Sadako yang digambarin muncul dari televisi. Menurut gue gak ada serem-seremnya. Misalkan gue lagi nonton TV, terus muncul hantu Sadako, gue ganti aja channelnya ke program kuliner. Rasain tuh Sadako, jadi food vlogger. Dan ada lagi cerita urban legend lain yang paling gue suka, yaitu hantu teke-teke. Dia itu digambarin gak punya kaki. Menurut gue dari namanya aja udah gak serem, teke-teke. Untung dia ada di Jepang. Coba di Barca, jadi tiki-taka. Kalau di permainan teka-teki. Kalau di Tanah Abang toko-toko. Dan sebagai wibu, gue sebel banget sama stigma orang. Yang selalu bilang ke gue, ih pam-pam wibu udah pasti bau bawang. Gue kasih tahu ya kalau semua, nggak semua wibu itu bau bawang. Ada juga bau-bau. Wibu timur dia. Kenapa nggak boleh wibu timur? Gak boleh gitu, buah solosa kawai. Dan di kampus gua ada satu organisasi ilegal bernama HIMABU. Himpunan Mahasiswa Wibu. Dan gua salah satu foundernya. Awalnya kita cuman berlima karena kita malu ngaku sebagai wibu. Banyak yang mau join sampai 50 orang. Emang gitu teman-teman, wibu ibarat kata kayak laron. Ngeliat cahaya dikit ngumpul. Dan gak mudah loh mimpin para wibu. Karena anggota-anggota gue sering banget ngajakin gue ke event cosplay. Masalahnya gue gak suka cosplay. Cuman sebagai pemimpin gue harus temenin mereka. Dan itulah momen pertama kalinya gue bangga sekaligus resah. Bangganya karena pertama kalinya gue bisa mimpin Naruto, Sasuke, bahkan Saitama. Dan resahnya gue dipelototin Jiraiya, disinisin Zoro, bahkan digodain Sakura loh. Tapi yang Jawa. Dan bahkan gue sebel banget sama anggota gue yang selalu pakai sarung tangan di tangan kirinya. Setiap gue bilangin ke dia suruh lepas, dia selalu bilang ke gue gini, diam, kau tidak mau iblis datang ke dunia ini bukan?
Iblis mana yang mau merasukin seorang wibu? Udah bau bawang kidal lagi. Akhirnya gue paksa lepaskan sarung tangannya. Di situ gue kaget, ternyata isinya buah salosa. Wah beneran iblis timur ini. Sekian gue Bambam, terima kasih. Dem. Kita masuk ke peserta berikutnya. Beri tepuk tangannya meriah untuk Abizor. Cek. Selamat malam Moving Space. Boleh minta tepuk tangan teman-teman. Kenalin, nama gue Abizar Hakim. Gue adalah seorang jomblo dan gue adalah pemain Bumble. Gue main Bumble udah lama. Gue main Bumble dari zaman kuliah. Sampai sekarang dapetnya cewek kuliah. Bumble gue belum lulus-lulus. Tapi karena main Bumble gue tahu ada cewek-cewek yang gak bisa diajak ngobrol di Bumble. Yaitu cewek-cewek yang bionya titik. Bio titik mau diajak ngobrol apa? Gue tuh kalau mau ngajak ngobrol cewek itu dilihat dari bionya. Mau ngobrol apa? Bio titik ya. Ini buat cewek-cewek. Katanya kunci hubungan tuh komunikasi gitu. Gue pernah match sama cewek yang bionya titik. Gue chat. Hai. Dia bales. Hai. Titik udah. Jangankan buat komunikasi. Buat punchline aja susah. Dan karena main Bumble gue juga tahu. Kita kalau mau ngechat cewek tuh jangan ngasih pertanyaan standar. Kayak nanya kerja di mana, udah makan apa belum. Karena gue pernah nanya, kamu tinggal di mana? Dia bales, terlalu privacy gak sih? Takut di stalking deh. Maksud gue, rumah gue tuh di Bintaro. Gue tuh cuma takut kejauhan aja gitu. Tapi akhirnya gue jelasin ke dia, enggak, maksud aku bukan mau nge-stalking. Tapi biar kalau kita ketemuan, kamu gak usah kejauhan gitu. Akhirnya cewek itu ngerti dan dia ngasih tahu, oh gitu ya. Ya udah deh, rumah aku di Tambun. Gue balas tuh terlalu privacy gak sih? Rumah gue di Bintaro, ada apa di Tambun gue gak tahu. Gue pernah diajakin sama om ke rumahnya om gue yang di daerah Bekasi. Dia bilang gini, ayo Azhar main ke rumah om di Bekasi. Ntar kamu lihat sapi makan sampah. Pertama gue gak pengen lihat sapi makan sampah. Kedua emang ada. Sapi makan martabak ada di TikTok gitu. Maksudnya, gue tahu di Indonesia banyak orang jahat. Tapi lebih banyak orang males gak sih? Kayak gue kalau misalnya gue mau stalking cewek ke Tambun, mending ngopi gue demi Allah. Karena gue pernah ke Tambun dulu, beneran gue pernah ke Tambun. Dari Jakarta aja udah 3 jam sendiri. Dan begitu tikungan mau ke Tambun, gue ngeliat pelang jalan. Tulisannya Cikarang, Cirebon, Semarang. 3 jam di jalan, kayak lebih worth it Semarang gak sih? Ya maksudnya, gue gak tahu di Semarang ada apa. Cuman gue berharap gak ngeliat sapi makan sampah aja. Terima kasih, nama gue Abizar Hakim teman-teman. Oke, kita masuk ke peserta berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Hadi. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Kalian teman-teman, nama gua Hadi, gua dari Pandeglang. Dan gua dari lahir tinggal sama nenek. Ibu gua meninggal pas umur 2 tahun karena sakit dan gua gak pernah tinggal sama bapak gua. Banyak yang nanya ke gua, terus lu tahu muka bapak lu gak? Tahu gua. Muka bapak gua kayak Pamantat, tahu Pamantat gak? Pamannya Boboho, pamannya Stephen Chow. Persis mirip nih. Mirip gak? Gue gak pernah tinggal sama bapak gue dari lahir. Dan lebaran gak pernah ketemu, tapi setiap lebaran gue gak pernah sedih. Karena setiap lebaran kakak gue selalu bilang, udah bapak masih sibuk syuting di Cina tuh gitu. Ada lagi yang nanya terus, kapan lu ketemu bapak lu? Jarang banget, bahkan paling cepat tuh 5 tahun sekali. 5 tahun sekali loh. Lebih sering ketemu pilpres ya kan? Lebih sering ketemu Prabowo kampanye lo gue lo. Jujur gue tahu bapak gue tinggal di mana.
gue juga tahu muka bapak gue tuh kayak gimana. Yang gue nggak tahu tuh bapak gue namanya siapa, karena beda-beda bang. Di Pandeglang di tempat gue namanya Gemilang. Aslinya dia orang Serang, dipanggilnya Gumilang. Sekarang tinggal di Jakarta, namanya Muhtar loh. Jauh banget ya kan? Cuman kalau ada yang nanya, gue jawabnya gampang aja. Nama bapak lu sebenarnya siapa sih? Gumilang Muhtar. Gue singkat aja GGMU ya. Gue gak mau tinggal sama bapak gue, kakak-kakak gue, tete-tete gue gak ada yang mau tinggal. Dan ini jadi senjata bagi nenek gue. Ketika cucu-cucunya pada nakal, kita nih kalau nakal gak ditampol, gak dimarahin. Sono tinggal sama bapak, udah gak ada yang mau tuh. Karena gue sama kakak gue sepakat daripada tinggal sama bapak, lebih baik tinggal sama bape anjir. Gak apa-apa gue dianggap durhaka, setidaknya gue ngerasain asrama Real Madrid loh. Tapi untuk pertama kalinya gue nemuin bapak gue sama nenek gue. Pas gue wisuda tahun kemarin 2023. Nenek gue sama bapak gue masuk auditorium. Pas pindah toga, bapak gue ngefoto gue. Di-upload story WhatsApp. Captionnya gak kerasa ya anakku sudah wisuda. Gak kerasa loh. Maksud gue ngurus juga enggak ya kan? Gak lama nenek gue ngefoto. Di-upload story WhatsApp. Captionnya kerasa banget nih ngurus dari kecil. Dibales bang. Dibales. Saywar antar keluarga ini mah. Sekian nama gue Hadi, terima kasih. Wow. Tepuk tangan untuk Pam, Abizar dan juga Hadi teman-teman. Walau peserta tadi maju ke Peserta depan. yang tadi boleh. Wow. Apa pegang aja. Kloter sangat pecah teman-teman. Damn. Oke. Oke, juri selanjutnya. Juri selanjutnya Bang Popon Kerok. Ya. Tepuk tangan buat tiga penampil Pam, Abizar dan Hadi. Wih. Pam ramenya doang ya. Komentar negatif dari Bang Pompol. Iya, Komentar kalau kata negatif. gua mah kurang nih penampilannya. Damn. Secara materi gitu ya, secara titik tawanya entah mungkin tidak sesuai dari temanya yang tadi soal wibu yang Bang Putra bilang, nggak semuanya relate gitu ya. Tapi yang istilahnya tawannya nggak sebanyak sorakan penonton di awalnya itu loh. Selanjutnya Abizar. Abizar juga sama nih kalau dinilai di gua tipis-tipis sama si Pam Abizar sama kayak Pam juga soalnya bahasannya menurut gua satu bahasan full aja gitu ya, lu soal jomblo dan Bumble sampai terakhir itu gitu ya. Walaupun ada beberapa misalnya yang kena malah yang di belakang-belakang itu ya. Depannya kalau bisa kagak ada kagak usah gitu ya. Jadi lu pilih materinya gitu Jar. Jadi kayak jomblo, Bumble, mana-mananya yang lucu aja nih lo ambil-ambilin gitu ya. Jadi lu cuma di bridging di awalnya gue jomblo suka main Bumble dikit udah dibanding yang lo main Bumble, kuliah, itu tuh kan gak terlalu ya yang awal-awal. Gitu-gitu tuh. Terus tambahin yang lain lah, UMI. Biar kita tahu gitu lu siapa gitu. Terakhir Hadi nih, bagus nih Hadi nih. Lucu Di, lu dari Pandeglang Di. Pandeglang bang. Di Pandeglang udah ikut komunitasnya berarti? Ikut bang. Udah dari tahun berapa Di? 14. Tahun 2014. 14 Masehi? Iya. Bukan. Gak ada M-nya, gak ada M-nya, gak ada M. Gak ada M-nya. Dia belum ya? Yang 14 sebelum Masehi. 1914. Mana sih maunya? 2014. 2014. Yang lengkap Hadi. Yang lengkap. 2014 bang. 2014. Wah iya tadi 14 tuh. Iya. Kita kan bingung jadinya. 2014 udah lumayan lama juga ya dia. Bahkan lu lebih lama dari gue itu kayaknya. Lama juga di stand up bar. Ya semoga lu mungkin dari dulu di komunitas baru-baru sekarang kali nemu formulanya ya. Lu lucu tuh bahas orang tua lu. Apa namanya? Mirip Harry. Emang semua orang Pandeglang Mirip Harry. jurus nenek, jurus nenek. Harry. Di juara sebelumnya ya? Tahu kenapa? Juara gak sih deh? Juara. Oh juara 1, juara Jas Merah 4 ada Harry, dia orang mana? Rangkas. Iya, lu kenal? Kenal. Saudara lu? Satu nenek. Neneknya sama. Tinggal di rumah yang bareng kan? Soalnya sama-sama tinggal sama nenek. Jatuhnya sering bareng bang. Itu, Oh bang. sering bareng neneknya?
Iya. Enggak, Herinya. Oh Herinya. Herinya. Gue bingung dah pokoknya. Yang lengkap Hadi, yang lengkap ngomong, jangan setengah-setengah. Pelit kali. Sebelumnya juga di Jaksel ada juga tuh komik yang ceritanya nggak ketemu bapak, nggak ketemu ibunya gitu. Yang Iya. ada yang goyang orangnya gitu. Iya. Aku katanya, aku itu. Aku. Dan dia kemana-mana jual cerita sedih. Masih Langsung. aja. Masih. Kalau saran dari gue sih jangan terlalu begitu. Lo bisa hidup tanpa cerita sedih-sedih lo itu gitu ya. Semangat terus di, mantap. Terima kasih, silakan Terima kasih, silakan kembali. Pam-pam deg-degan teman-teman. Hafiz mulai nyantai, ada temennya. Udah ada temennya. Kita lanjut kok. Enggak. Kita nggak ada apa-apa. Kita nggak ada Break dulu. Oke, teman-teman terima kasih. Nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal balik lagi. Masih ada 2 peserta. Masih ada kloter terakhir. Buat teman-teman jangan kemana, kita bakal kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mantap. Wow. Jakarta Selatan mencari juara. Masih semangat teman-teman ya, masih semangat. Kita masih ada 2 finalis lagi. Waduh, capek. 2 finalis ini kiriman, 2 peserta terakhir ini kiriman dari SLB Rangkas Bitung. SLB Rangkas Bitung beneran dari SLB. Coba tengok. Ya kan? Iya, dari SLB Rangkas Bitung. Benar. Mereka mengirimkan perwakilan 2 orang. Ini adalah lulusan terbaik SLB-nya, terbaik. Benar. Karena sisanya akan membuat kalian begitu. Begitu responnya. Oke, langsung kita masuk ke komik ke-6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dolos. Halo semuanya. Aku Dolos. Aku normal. Benar, aku ini normal. Cuman susah gerak aja bang, benar. Bang, benar loh bang. Bukan bang, dari tadi bang. Dari tadi gak bisa minum aku bang. Nah, terima kasih bang. Susah guys, beneran. Dari tadi gak aku buka emang. Aku ini kagetan. Aku ini kagetan keturunan dari bapak. Bapakku ini normal. Sampai aku lahir dia kaget. Loh, kok lahir lagi kita nih mak? Bingung mak. Iya udahlah gitu kan. Dia gini. Kok bisa dia yang buat dia yang kaget? Ya wajar aja sih. 9 bulan kalau yang lahir kayak gini kan ya mana kan? Pusing juga ngurusnya gitu. Dan aku ini lahir sebagai anak pertama. Kalau ada orang bilang anak pertama coba-coba itu benar bang. Benar banget. Kalau kalian di sini pasutri baru atau yang baru merencanakan nikah, benar-benar program yang baik bang. Dan sampai kayak aku sih jadinya. Dan sebagai anak pertama, aku tuh sering dapat pesan nasihat dari kedua orang tua aku, apalagi mamaku. Mau aku bilang, abang, kau kalau jadi anak pertama harus bisa jadi contoh buat adik-adikmu. Contoh yang salah sih. Contoh yang salah. Bang, itu ada adikku bang. Tiap hari dia bersyukur, untung aku gak lahir yang pertama. Aku ini akhir-akhirnya agak iri bang. Apalagi sama peragusan Agus Nohen. Ya walaupun aku agak beginilah, tapi aku bersyukur begitu punya tangan. Tapi dia punya satu kelebihan bang. Bisa pacarin cewek
belasan orang. Dimasukin lagi. Aku mau kenal sama cewek dari jauh dia kencang-kencang. Udah ancang-ancang dia. Udah pengen ngeludahin gitu. Dan akhir-akhirnya aku tuh udah ngerasa kayak orang normal. Naik KRL, TJ, MRT. Kursi rodanya lemah. Lemah kalian. Karena aku udah punya gaji yang cukup. Jadi aku bisa menghidupi diriku sendiri gitu bang. Kalau aku jalan di mall udah santai kali aku. Udah gak peduli lagi omongan orang. Nah inilah alasanku masuk stand up. Aku tahu mereka pengen ketawa, tapi gak pada tempatnya bang. Cacat jalan sendirian. Mana susahnya? Jaya dan aku, terima kasih teman-teman. Oke, peserta selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Dimas. Assalamualaikum oi. Perkenalkan nama saya Dimas Kujong dan saya ini anak pang ya. Banyak yang gak percaya gitu kalau saya ini anak pang. Mungkin orang-orang pikir pang itu identik dengan rambutnya yang ke atas ya gak, tajam-tajam ke atas gitu. Ini saya mau bilang ya, gak semua anak pang rambutnya ke atas. Ada juga yang kaki kanannya ke atas. Belum pernah kan kalian lihat disabel pang? Saya memilih gaya hidup pang tuh karena di pang tuh kita semua tuh sama gitu, setara. Gak ada tuh yang membedakan latar belakang keluarga kaya, miskin, pang rock, popang, pang normal, pang pincang, semuanya sama. Kita rangkul semua tuh. Makan juga bareng-bareng ya kan. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kecuali kalau ada yang mading baru gak kita temenin tuh. Pang kok mandi ya, tayamum lah pakai di jalanan. Alasan saya ngepang tuh karena saya tuh udah bingung gitu dengan masa depan saya. Gimana nggak bingung coba? Saya cacat dan suklah cuman lulusan sampai SD. Cuman saya di sini yang berani nantang masa depan. Orang kalau cacat pasti bingung ya nggak? Mau kerja apa? Mau nyari duit di mana? Saya nih misal kalau jadi pengemis pasti dimarahin sama pengemis-pengemis lain yang pura-pura cacat tuh. Pergi lu mas, jangan ngemis di sini. Lu curang, cacatnya beneran. Waduh. Dan saya mau nyari duit dengan berita kriminal pun susah tuh. Contohnya jadi maling, apalagi pas musim hujan gini nih, susah nih. Udah pasti kelihatan gak jejak kakinya? Kalau jejak kakinya setengah dong, udah pasti saya dong. Iya. Kalau ketahuan pun udah pasti pasrah saya. Percuma dikejar-kejar dua udah pasti ketangkep soalnya. Terus lulusan SD nih, orang normal aja kalau cuma lulusan SD pasti bingung ya nggak? Mau kerja apa, mau kerja di mana ya kan? Mentok paling jadi kuli. Lah saya mau kerja jadi kuli. Belum kerja aja udah kayak orang kecelakaan kerja. Baru mau daftar udah ditanyain duluan pasti. Mas belum kerja kok udah tusuk paku. Waduh. Alasan saya nggak lanjut SMP itu karena saya benci gitu dengan pelajaran di sekolahan. Salah satunya pendidikan olahraga yaitu balap lari. Soalnya dulu pas ujian kelulusan SD ada salah satu pelajaran balap lari dan semua siswa wajib ikut termasuk saya. Karena kalau nggak ikut di rapotnya nggak ada nilainya. Lah saya boro-boro mau ikut balap lari ya. Jalan kaki aja udah kayak zombie loh. Anak-anak lain pas ujian sekolah belajar pelajaran formal. Saya pulang sekolah nonton film Zombie Tren to Busan. Biar saya tahu gimana caranya zombie lari. Terima kasih saya Dimas. Dimas dan Dolos. Situ aja Dimas, situ aja. Situ aja. Sini Dimas. Jangan banyak gerak. Situ aja. Dolos boleh maju ke depan Dolos. Dolos. Iya, Dolos. Ini dia teman-teman, dua komika banyak gerak kita. Iya. Keren. Bentar dulu buat tuh. Kau sanggup gak berdiri? Ini benar nanya serius. Kalau gini sanggup gak? Boto. Babi dia juga ngecek. Kau sama bodoh. Dia juga kau sama. Sama. Astagfirullahaladzim. Mantap Dolos. Astagfirullahaladzim, main-main istighfar lah kalian semua di sini. Astagfirullah. Ya Allah. Yaudah deh kita langsung dengerin komentar pertama dari Syakir Daulay. Pertama buat Dolos ya. Dolos.
Ini nama asli Dolos. Oke. Kenapa? Aku pegangin deh kayaknya ribet. Dia bukan aku pegangin. Dia bukan mau jatuh, dia bukan mau jatuh emang gitu. Bukan hilang keseimbangan. Aku takut. Ntar, aku pegang dari belakang. Dolos, aduh gimana ya, gue dua-duanya, maksudnya bukan menikmati, bukan. Tapi Bohong. Bohong. Alah. Gak apa-apa kali. Bohong. Cuma nih di antara semua peserta, cuman mereka berdua yang materinya ada visualnya. Itu lembut dan jahat sih sebenarnya. Lo nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Pujian dong, pujian. Iya benar-benar. Astagfirullah. Ya jadi itu nilai plusnya. Jadi yang ikut delivery itu bukan cuman mulutnya gitu. Emang delivery itu beda-beda bang. Iya. Ada yang cuma mulut, ada yang sebaran badan, ada yang kaki doang, emang beda-beda. Iya, deliverynya benar-benar semua ikutan ya, bang ya. Jadi gua kasih nilai plus lah buat deliverynya, tepuk tangan. Damn. Kasih plus tuh delivery. Itu pujian apakah sih? Itu tindakan jahat tau. Astagfirullahaladzim. Ya, lebih berani lagi yuk, bisa yuk. Lebih berani lagi kalau materinya mungkin lebih berani lagi karena yang gue bilang kalian udah visual dan kalau kalian bisa mungkin materinya lebih relate yang orang-orang alamin belakangan ini dengan kalian alamin kan pasti selalu berbeda. Kalian gak akan pernah kekurangan materi gitu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Mereka taala. gak akan kekurangan materi tapi mereka lagi kekurangan. Ya. Iya. Apa sih? Botu. Astagfirullahaladzim. Ya, Dolos tinggal memang deliverynya nggak usah ngikut kayak maksudnya orang-orang yang Gak apa-apa ya. Lempar aja. Apa yang ada mau keluarkan aja gak apa-apa. Iya, nggak usah ngikutin delivery. Kita kan biasanya nonton komik yang mungkin memang mereka secara artikulasi kan mudah gitu ya kan. Kita kan agak menantang gitu artikulasinya. Ini halus banget bahasa gue nih. Jadi usahain setiap kata itu bisa tersampaikan ya walaupun nggak sempurna tapi minimal orang ngerti lah gitu. Apalagi terutama pas punchline-punchline-nya kan. Akhirnya kan orang ketawa bukan karena materinya tapi dirinya sendiri. Maksudmu? Enggak, tapi karena cacatnya. Bukan. Ya Allah. Kan nanya ya, nanya. Udah aku tahan. Kalau ini gue gak lama-lama kayaknya buat Dimas juga. Dimas oke juga yang tadi gue bilang mereka gak akan kekurangan materi kayaknya. Jadi seru banget dan ini peserta terakhir ya? Iya benar. Peserta terakhir. Kembali kita minta penilaian dari penonton. Oke. Dari tepuk tangan. Yang dukung dari penampilan ini, yang dukung Dolos tepuk tangan. Yang dukung Dimas. Oke, sama aja. Ya, terima kasih karena ini peserta terakhir juga. Thank you. Sorry nih gue dipaksa jadi juri nih. Gak apa-apa. Tapi kalau minggu depan nyawer 1 juta kita jadi juri lagi. Masa gopek lagi. Lain kali minggu depan cepet cukup kok. Cepet cukup kok biar 5. Jangan 1 juta. Gopek juga boleh. Ini jadi ajang belajar gue juga. Benar. Seru banget apalagi gue kan bergelut di bidang dakwah anak muda gitu. Kalau bisa disupport sama teman-teman stand up semoga kita bisa lebih bermanfaat ke depan. Insya Allah. Tepuk tangan buat stand up Indo Jaksel. Duduk lagi teman-teman. Terima kasih Dolos dan Dimas perwakilan SLB Simatupang. Anjing, Simatupang. pantas Dimas duduk di sini ya biar deket. Benar, oke teman-teman, itulah penampilan terakhir dari peserta Jas Merah Kabinet 1. Kabinet 1. Jangan kemana-mana, kita bawa kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selatan mencari juara. Kita tadi sudah menyaksikan 7 peserta yang sudah tampil di sini. Untuk terakhir ini kita ada special perform.
Ini beliau adalah alumni Jas Merah 1, juara 3. Juara 3 Jas Juara Merah 3 1. dan sudah menjadi alumni Suci 10. Suci 10. Berapa besar? 9 besar. 9 Anjing aku besar. ingat. Damn, gila. Makanya Jas Merah ini sungguh menjanjikan untuk masuk Suci. Wah jangan, Harusnya. jangan gitu. Jangan gitu. Biar semangat anjing. Habis papa merenung tuh, habis papa lagi merenung. Yaudah kita langsung masuk ke special perform kita yang pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ilham Satyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sirol muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini channel Jaksel kan? Karena kita kesini kedatangan sama Mas Sakir Daulay. Tepuk tangan dong ini. Follower IG-nya 6 juta bro. Oh 7 juta, anjing nyombong 7 juta. Masa ngasih gopek doang follower 7 juta. Terima kasih Bang Sakir sudah datang dan ada Dimas, mantap Dimas. Dimas kayaknya kalau ikut balet dia juara dia. Karena jinjit mulu kan. Udah deh gitu aja kan direkam kan. Lalu dadakan boy. Kenalin teman-teman, nama gue Ilham dan sekarang gue udah jadi influencer kesehatan ya. Lihat nih dada gue. Giliran gue pamer gak keluar anjing. Mau lihat gak? Ya gak keluar lagi. Emang kesombongan gak boleh sama Allah kayaknya pamer-pamer gitu. Iya gue sekarang lagi diet ya teman-teman karena gue ngerasa orang gendut tuh susah banget dapat punya pacar gitu. Karena orang gendut titiknya kecil. Oh direkam ya, maaf. Ganti lagi materinya. Apa gue jual kesedihan aja ya di sini ya? Anjing lu suka banget gue. Giliran gue cerita sedih, cerita bohong dari mana itu anjing. Bang itu cerita gue real, yang ibu gue anak pungut tuh real bang. Lu kok gak percaya banget sih sama gue? Kakak juga gak percaya kakak sampai jatuh itunya. Adiknya Dolos, halo adiknya Dolos. Namanya siapa? Aku Ilham. Aku Batak juga kak. Si Tepul, awas si Tepul. Kita marga deh. Kapan kita? Gini-gini aja. Freestyle komedi, freestyle komedi teman-teman. Gue tuh 8 bulan lalu tuh berat badan gue tuh 210 kilo teman-teman. Halo, assalamualaikum. Sekarang berat badan gue 160 kilo, anjay. Gue udah turun 50 kilo. Setara ngilangin 1 orang, anjing. Udah sama gue kayak Prabowo, sama-sama ngilangin orang. Wah. Dikat saja. Susah ya kalau stand up ditembak gitu ya. Karena gue tuh diet 8 bulan tuh banyak banget rintangannya gitu. Karena gue konsul ke dokter gizi gitu. Katanya kalau orang diet tuh gak boleh makan gula, gak boleh makan karbo, gak boleh makan nasi, gak boleh makan tepung. Itu mah namanya gak boleh makan ya. Pantesan bisa kurus. Dan banyak kesusahan gue jadi orang gendut gitu. Salah satu contoh nyatanya adalah kalau gue ke Alfamart gue gak bisa jalan cepet-cepet. Karena bahu gue jatuhin ciki biasanya. Susah ya kan jadi orang gendut. Capek mulu gue benerin ciki, kesenggol mulu. Udahlah gitu doang bang, freestyle aja udah. Sekian terima kasih.